Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Kepada yang terhormat Bapak Kiki Fardiansyah Wijaya SPD MPSI selaku narasumber webinar, yang saya hormati Bapak Pengawas Pendidikan Khusus Bapak Sardiana SPD MA, yang kami hormati Ketua MKKS Kabupaten Bantul, Bapak Dr. Andes Untung. Yang kami hormati Bapak Ibu Kepala SLB KKG Gugus Barat. Yang kami hormati pula Ketua KKG Gugus Barat, Bapak Suyanto SPD dan Bapak Ibu Pengurus KKG Gugus Barat, serta Bapak Ibu peserta webinar yang hadir pada kesempatan kali ini. Marilah pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul secara virtual dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga di akhirat kelak kita semua mendapatkan syafaat beliau. Amin, amin, ya rabbal alamin. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Salam sehat selalu dan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu semua dalam kegiatan webinar pada kesempatan kali ini. Pada webinar kali ini KKG Gugus Barat bekerjasama dengan SLB Negeri 1 Bantul mengambil tema tentang happiness at work. Kondisi pandemi COVID-19 yang belum berakhir pada hari ini menjadikan kita mungkin merasa bosan dan kurang motivasi dalam bekerja, sehingga kinerja kita bisa saja menurun dan dapat berdampak pada kegiatan pembelajaran anak-anak. Nah, pada webinar kali ini kita akan mengupas tuntas tentang bagaimana langkah yang dapat kita ambil agar kita dapat tetap happiness at work dan dapat bekerja dengan worthwhile, bekerja yang bermakna, berguna, pantas, dan bernilai. Nah, sebelum kegiatan ini kita mulai, kami mohon kepada Bapak Ibu peserta untuk mikrofonnya yang belum dinonaktifkan, mohon dinonaktifkan terlebih dahulu. Ya, terima kasih. Untuk selanjutnya akan saya bacakan terlebih dahulu susunan acara pada kegiatan webinar kali ini. Untuk acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian acara yang ketiga sambutan panitia, acara yang ketiga sambutan Ketua MKKS Bantul, sambutan yang ketiga dari Dinas Dipora Bapak Pengawas Bapak Sardiana SPD MA, dilanjutkan acara inti oleh Bapak Kiki Fardiansyah Wijaya SPD MPSI, dan yang terakhir kegiatan penutup. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara pada kesempatan kali ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Dilanjutkan untuk acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada seluruh peserta webinar dimohon untuk berdiri dan kepada petugas dipersilakan.
Ya, terima kasih. Hadirin boleh duduk kembali. Kami lanjutkan Bapak Ibu. Untuk acara yang ketiga yaitu sambutan Ketua Panitia kepada Bapak Suyanto SPD, kami persilahkan. Terima kasih Di Erlin atas waktunya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak Sabdiono selaku pengawas Diksus Dikpora DIY. Yang saya hormati Bapak Tutandes Untung selaku Kepala MKKS, Ketua Kepala MKKS Kabupaten Bantul. Kemudian yang saya hormati juga Mas Kiki. Pagi Mas Kiki. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selaku narasumber, terima kasih. Syukron Jayakullah telah hadir di room kita. Ini Mas Kiki, teman-teman dari sekolah SLB yang ada di Bantul ya, khususnya yang Bantul Barat. Nah, kita juga mengundang teman-teman kita PLB dulu, Mas Kiki angkatan 94. Ada Mas Wahid kelihatan yang dari Magelang, mungkin juga ada Mas Gunawan juga yang dari Lombok dan teman-teman yang lain ketika di UNJ. Baik, juga yang saya hormati teman-teman pengurus KKG ya di Gugus Barat, juga Bapak Ibu yang ada di wilayah Gugus Barat, ya tidak saya sebut nama sekolahnya, serta Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir di pertemuan webinar pada kesempatan pagi siang hari ini. Salam sehat semuanya, merdeka dan tentunya tetap dalam lindungan Allah SWT. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, perkenankan izinkan pada kesempatan kali ini saya yang disepuhkan di KKG SLB Gugus Barat Kabupaten Bantul sedikit menyampaikan terkait dengan program ini. Jadi program ini diinisiasi dari KKG karena melihat banyak di antara teman-teman kita yang mungkin dalam tanda kutip ya agak capek begitu ya, karena masa PPKM kok didawake sampai sekarang gitu. Kadang kita juga anak kita juga jenuh dengan keterbatasan yang dimiliki. Nah, sehingga komponen-komponen itu mengumpul jadi satu, kemudian salah satunya juga harus jaga prokes, nek ketularan, terpapar bagaimana, kita harus bagaimana, jadi campur aduk karuan gitu. Sehingga ini terkadang membuat down kita. Nah, sehingga perlu sekali dari kegiatan ini dilandingkan dengan harapan ya, hal-hal yang sifatnya entah itu jenuh, entah sifatnya itu membuat down itu akan kemudian menjadi kuantum, loncatan naik gitu ya progresnya ya, seperti itu. Nah, saya berharap juga nanti Mas Kiki, terima kasih untuk nanti bisa memotivasi teman-teman kita yang para guru ini, rata-rata para guru baik yang ada di Kabupaten Bantul khususnya dan teman-teman juga yang ada di tanah air ya, karena ada teman saya juga dari Kalimantan, dari mana kemarin Japri minta untuk gabung ya. Mudah-mudahan ini bisa membangkitkan semangat itu dan pokoknya siap untuk bekerja kembali memajukan pendidikan anak-anak kita, pendidikan khusus ya di negara kita Indonesia, terlebih di Yogyakarta. Saya pikir itu saja, dengan mohon maaf atas segala kekurangan yang ada kepada Bapak Ibu semuanya. Selamat menyimak dan terima kasih tentunya kepada semuanya untuk bergabung di kesempatan pagi hari ini. Ngoten kemawon, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak Suyanto SPD yang telah memberikan sambutannya. Untuk sambutan yang kedua yaitu dari Bapak Ketua MKKS Bantul,
Kepada Bapak Dr. Andes Untung kami persilahkan. Monggo Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Pengawas Diksus, Bapak Haji Sardiana SPDMA, yang saya hormati narasumber Mas Kiki F. Wijaya, yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah Gugus Barat ya. Kemudian juga yang saya hormati yang berbahagia teman-teman peserta ya. Pertama, marilah kita untuk selalu bersyukur kehadirat Allah SWT, karena dengan limpahan rahmat atau hidayah kita masih diberikan nikmat, utamanya nikmat sehat, ya, sehingga kita dapat bertemu walaupun dalam virtual Zoom ya, dalam suasana masih pandemi, bahkan Jogja masuk ke level 4, kalau kemarin itu merah ya, cuma tinggal nama sebenarnya sama aja isinya ya. Dan ini alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, dan mudah-mudahan kita semuanya, keluarga kita juga diberikan sehat oleh Allah SWT. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah juga ini Gugus Barat, kaki Gugus Barat sudah yang kesekian kalinya ya berkiprah mengadakan kegiatan walaupun dalam suasana pandemi, tapi alhamdulillah bisa melaksanakan, dan ini sangat memotivasi yang lain, karena yang tengah ada lancar tapi juga jalan-jalan, nggak tahu kenapa ini yang ke tengah. Yang timur juga katanya ada, tapi saya nggak tahu benar apa enggak. Ada, hanya ada di angan-angan, ada benar, nggak tahu ini. Dan ini saya salut dengan teman-teman dari pengurus KKG Gugus Barat, utamanya yang dikomando oleh Mas Yanto ya. Pantas dengan Mas Yanto yang bacanya gempal gitu, mah harus seperti itu Mas. Oke, salut dengan Gugus Barat yang bisa berkiprah sampai saat ini. Bapak Ibu yang saya hormati, ini kegiatan ini sangat menarik ya, dan ini bekerjasama dengan Rohis ya, Rohis LP Negeri 1 Bantul, dan ini mengambil tema yang cukup bagus ini, happiness at work ya. Sudah disampaikan tentang kegiatan karena sudah pada Mas jenuh loyo gitu ya, karena sudah hampir 2 tahun kita nggak bisa bertemu dengan anak-anak kita. Ya. Dan melihat dari melihat dari tema yang seperti itu memang sangat hebat sekali itu ya. Ini tadi disampaikan sedikit, mungkin salah nanti dikoreksi Pak Mas Kiki ya, bahwa kita dalam seni memperlakukan orang lain ya secara yang berbeda gitu ya, karena orang itu hidup dilahirkan itu memang dengan kepribadian yang berbeda gitu ya. Ya, dan kita profesi kemudian jabatan itu tidak menjamin bahwa orang itu bahagia dengan, bahkan orang ingat wah ini Mas Yanto ketua KG bahagia, kan belum tentu juga, tergantung hati kita gitu ya. Makanya ini sangat bagus, sangat menarik tema ini, suatu bahasan yang sangat menarik, melihat dari hampir 2 tahun teman-teman kita jenuh karena hanya belajar lewat Zoom. Kalau orang tua itu siap, tapi itu nggak siap apalagi ya, paling-paling nanti ngantar tugas ke sekolah itu, jadi sama saja. Yang pintar bukan semuanya, tapi siapa yang pintar? Orang tuanya gitu ya. Ini benar, ini di MP1 itu kadang kita tanya orang tua, ada tugas diantar ke sekolah, wah bagus-bagus Bu nilainya gitu ya. Ini yang ngerjakan siapa gitu ya. Rata ketawa aja, berarti kan ini berarti ibu-ibu tambah pinter ini. Ini monggo nanti dengan tema yang sangat menarik ini bisa teman-teman nanti bisa mengikuti dengan baik, dengan tuntas. Semoga bisa memotivasi kita walaupun dalam suasana pandemi kita masih belajar jarak jauh, tapi kita bisa menciptakan kreativitas dan inovasi dalam pembelajaran. Ini mungkin nanti Mas Kiki ini yang bisa menggugah motivasi teman-teman guru yang dikatakan di loyo ya. Padahal ya tanggal ya benar Mas Yanto, tanggal tua loyo Mas ya. Oke, bagus semua. Saya mewakili
MKK Bantul sangat mengapresiasi kegiatan ini, dan semoga ini yang dari gugus Timur Tengah ini bisa tergerak hatinya, tergerak pengurusnya untuk ikut seperti ini. Tadi saya nyentil dari tengah dan timur, jangan kalah dengan yang barat itu. Paling nggak ada kegiatan, walaupun hanya setahun 2 kali lah, tapi paling nggak ada kegiatan untuk itu. Dan ini juga terus karya, juga ciptakan kreativitas tadi ya untuk pembelajaran. Jangan jenuh itu karena monoton, Mas, itu monoton jadi jenuh. Makanya mungkin nanti motivasi dari Mas Kiki nanti bisa menggugah kita supaya nanti pembelajaran yang jarak jauh nanti menyenangkan anak kita. Ya. Jangan aja kasih tugas KS itu ya, saya yakin orang tua yang jenuh malah Mas, bukan siswanya. Ya. Oke, Bapak Ibu. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi mengapresiasi KKG Gugus Barat, juga teman-teman dari peserta, Bapak Ibu kepala sekolah juga. Ini juga perlu dorongan dari kita supaya nanti kegiatan ini bisa berjalan baik. Setelah nanti harapannya setelah ada motivasi dari Mas Kiki, saya nanti ada perubahan dari teman-teman Bapak Ibu guru dalam melayani anak didik kita yang memang hebat dan luar biasa. Baik, ini yang bisa saya sampaikan. Ada kurangnya mohon maaf, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Untung. Terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Untung yang telah memberikan sambutannya. Untuk acara yang kelima yaitu sambutan dari Dinas Bicara Bapak Pengawas pada Bapak Sardiana SPD MA, kami persilahkan. Sepertinya nggak bisa, Dek. Mungkin lanjut saja. Oh, nggih. Ya, mohon maaf karena ternyata Bapak Sardiana tidak bisa hadir dalam kesempatan kali ini. Untuk selanjutnya langsung ke acara inti ya Bapak Ibu. Acara inti akan disampaikan oleh Bapak Kiki Fardiansyah Wijaya, SPD MPSI. Mudah-mudahan tidak salah ini ya, penyebutan gelarnya gitu Bapak. Oke. Yang akan dibersamai oleh moderator kita Ibu Nurlita Ayu Nilamsari SPD. Beliau adalah guru SLB Sekar Teratai. Kepada Ibu Nurlita Ayu Nilamsari kami persilahkan. Terima kasih Bu Herlin atas waktu yang diberikan kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Sardiana SPD MA selaku pengawas pendidikan khusus dari Dinas Dikora DIY. Yang kami hormati Bapak DRS Untung selaku Ketua MKKS Kabupaten Bantul. Yang kami hormati Bapak Kiki Fardiansyah Wijaya SPD MPSI selaku narasumber dalam acara pada hari ini. Yang kami hormati Bapak Ibu Kepala SLB KKG Gugus Barat Bantul. Yang kami hormati Bapak Suyanto SPD selaku Ketua KKG SLB Kabupaten Bantul Gugus Barat. Yang kami hormati Bapak Ibu pengurus KKG SLB Kabupaten Bantul Gugus Barat, dan juga yang kami hormati pula Bapak Ibu peserta webinar pada hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati, kali ini KKG Kabupaten Bantul Gugus Barat mengawali kegiatan dengan memberikan webinar motivasi. Nah, tentunya di masa pandemi ini Bapak Ibu guru mungkin mengalami kebosanan ataupun menurunnya motivasi dalam mengemban tugas kita dalam melayani anak-anak peserta didik kita. Nah, oleh karena itu mungkin suasana atau lingkungan bekerja kita menjadi kurang membahagiakan. Karena itu kali ini KKG memberikan awalan meningkatkan. Nanti jangan lupa presensi. Mohon maaf Bu Gianti. Mohon maaf untuk mohon maaf Bapak Ibu, mungkin tadi ada sedikit gangguan ya. Jadi di masa pandemi ini tentunya banyak sekali faktor-faktor yang membuat kita menjadi
produktivitas kita dalam bekerja, terutama melayani anak berkebutuhan khusus itu menjadi menurun karena mungkin bosan, karena kondisi di pandemi ini banyak sekali tekanan-tekanan. Nah, tentunya itu sangat mengganggu sekali dalam kita memunculkan ide-ide dalam mendidik anak-anak berkebutuhan khusus ya, seperti itu. Nah, oleh karena itu tentu perlu satu motivasi untuk mengembangkan atau meningkatkan ya ide atau kreativitas kita dalam rangka pelayanan kita terhadap anak berkebutuhan khusus. Nah, oleh karena itu saat ini kita sudah dibersamai oleh narasumber kita. Nah, narasumber kita ini adalah seorang motivator. Nah, beliau Bapak Kiki Fardiansah Wijaya, SPD MPSI. Nah, beliau tentunya memiliki segudang pengalaman maupun ya pengalaman yang akan disampaikan kepada kita sehingga nanti bisa memunculkan motivasi kita untuk lebih semangat lagi dalam bekerja ya, karena kalau kita semangat dari individu kita, nanti ketika kita berkolaborasi atau berinteraksi dengan teman-teman guru kita tentunya akan membentuk suatu lingkungan bekerja yang lebih menyenangkan. Nah, kali ini webinar bertajuk Happiness at Work. Nah, bagaimana nanti kita bisa membentuk lingkungan bekerja yang menyenangkan sehingga dapat memunculkan ide-ide atau kreativitas kita dalam melayani anak berkebutuhan khusus. Nah, tidak usah berlama-lama, kali ini saya akan terlebih dahulu membacakan kurikulum vitae-nya dari Bapak Kiki Fardiansah Wijaya. Nah, beliau ini memiliki pengalaman mentrainer atau memberikan motivasi dari berbagai lembaga. Nah, saya akan bacakan dahulu data pribadi beliau. Nama Bapak Kiki Fardiansah Wijaya, SPD MPSI. Semoga tidak salah ya Bapak. Kemudian tempat tanggal lahirnya, Bapak berasal dari Palembang, tanggal lahirnya 25 Agustus 1977, sudah menikah. Tujuan karirnya, nah ini beliau memiliki tujuan karir yang mulia, yaitu membantu sesama manusia untuk tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik dalam karir, keluarga, sosial maupun spiritual. Kemudian juga membantu organisasi atau perusahaan untuk tumbuh menjadi tempat bekerja yang produktif dan membahagiakan bagi SDM, sumber daya manusianya, serta mencapai tujuan yang bermakna. Nah, tujuannya ini sangat relevan ya dengan webinar kita kali ini. Nah, beliau riwayat pendidikan beliau, SD-nya SD YSP Pusri Palembang, SMP-nya SMP YSP Pusri Palembang, SMA-nya di SMA Negeri 6 Palembang. Beliau juga merupakan lulusan Universitas Negeri Yogyakarta dari Fakultas Ilmu Pendidikan jurusan Teknologi Pendidikan. Kemudian beliau juga mengenyam di Magister Psikologi Sains Universitas Mercu Buana Yogyakarta. Konsen beliau adalah psikologi industri dan organisasi. Beliau juga memiliki pengalaman organisasi di saat pada masa mahasiswa maupun sosial keagamaan. Beliau merupakan ketua HIMA dari jurusan TP IKIP Yogyakarta di tahun 1996 sampai 1997. Beliau juga merupakan Sekjen Majelis Permusyawaratan Mahasiswa UNY di tahun 1999 sampai tahun 2000. Beliau juga ketua HMI di cabang Yogyakarta di tahun 1999 sampai 2000. Kemudian di tahun 2015 sampai 2017 merupakan ketua komite dari SDIT Salman Al Farisi 2 Yogyakarta. Pengalaman bekerja beliau ini adalah sebagai training dan development manager Gladi Insan Mandiri Yogyakarta di tahun 2005 sampai 2008.
Kemudian pengasuh talkshow interaktif psikologi remaja kajian masalah remaja di Radio Suara Gama FM dari tahun 2002 sampai 2003. Kemudian juga beliau pengasuh talkshow interaktif psikologi remaja bincang-bincang lingkup bilik remaja di Radio Reco Buntung FM. Ini di tahun 2003 sampai 2005. Dan beliau juga sebagai narasumber tetap di berbagai macam ini di MK FM ya di tahun 2012 sampai 2017 dan juga sampai sekarang itu pada Motivation Talk memaknai hari di MK FM. Dan beliau juga merupakan dosen luar biasa di Akademi Kesehatan Karya Husada Jogja di tahun 2008 sampai 2018 dan juga dosen luar biasa tidak tetap di Setikes Alma Ata di tahun 2008 sampai 2018. Nah, sampai saat ini beliau merupakan Direktur Mata Hati Training dan Consulting ya. Beliau juga memiliki karya yang luar biasa, salah satunya adalah buku Dewasa Itu Pilihan, Strategi Buat Kamu Yang Ingin Sukses, diterbitkan di tahun 2006. Dan buku yang terbaru, buku beliau adalah buku Memaknai Hidup Meraih Kebahagiaan. Nah, ini juga sangat relevan dengan kegiatan kita kali ini. Merupakan terbitan dari penerbit Diandra di tahun 2021. Ini masih hangat, ya, Pak. Kemudian, prestasi beliau merupakan The Best Professional Training 2013 from JTTC ya. Beliau hobi dan minatnya membaca, menulis, mengikuti seminar, pelatihan dan traveling. Kepribadian beliau senang belajar, selalu ingin maju dan berkembang, menyukai tantangan, ramah, mudah menjalin hubungan sosial, cerdas dan pemaaf. Nah, beliau juga sudah memiliki pengalaman dalam melatih organisasi perusahaan maupun lembaga-lembaga ya, baik itu perusahaan swasta seperti perusahaan swasta BUMN maupun BUMD seperti Panasonic Kobe, kemudian PT PLN, kemudian juga lembaga pendidikan di Universitas Gadjah Mada, Universitas Yogyakarta, dan universitas-universitas lainnya yang besar di Yogyakarta, kemudian di SDIT, Al-Farisi, Mutiara Insani, kemudian juga di tingkat SMA dan SMP juga. Kemudian juga beliau sudah pernah mengisi juga di lembaga pemerintahan. Nah, ini di Bapelkes Salaman Magelang, kemudian juga di Dinas Perhubungan Komunikasi Informasi Kota Tegal, di Basnas Kota Yogyakarta, di Dinas Kesehatan Provinsi Banten, ya, kemudian Dinas Sosial Trenggalek, kemudian di Badan Lingkungan Hidup Pemkot Jogja, Balai Besar Ketransmigrasian Sleman Jogja, dan banyak lagi. Dan tentunya sangat banyak sekali pengalaman-pengalaman beliau yang nanti bisa disampaikan kepada kita, yang akan kita ambil manfaatnya, dan akan lebih meningkatkan lagi motivasi kita, sehingga memunculkan ide kreatif kita dan membentuk suatu lingkungan bekerja yang menyenangkan. Langsung saja, tidak berlama-lama lagi, kepada Bapak Kiki Fadiansah Wijaya, selaku narasumber, waktu dan tempat kami haturkan untuk mengisi webinar motivasi kali ini. Untuk Bapak Ibu peserta, mohon untuk di mikrofonnya di-mute-kan nggih, agar acara webinar kali ini bisa berjalan dengan lancar. Waktu ini pun 45 menit ya, Pak. Nggih. Gitu Bapak Ibu. Monggo Bapak. Baik, Bapak Ibu, suara saya terdengar jelas? Iya, Pak, sudah terdengar jelas. Dengar jelas. Oke, Ya, baik. sudah. Baik, terima kasih Bu Nurlita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu yang berbahagia, senang pada kesempatan siang kali ini saya bisa bertemu dengan Bapak Ibu, para orang-orang terdepan dalam pendidikan kita, garda terdepan ya. Jadi front line yang langsung berinteraksi dengan
siswa-siswa didik kita. Saya bayangkan Bapak Ibu menghadapi anak saya 5 orang saja itu saya sudah begitu berat menjalankannya ya. Nah ini Bapak Ibu sekalian menghadapi begitu banyak siswa-siswa yang lain, maka ini sesuatu yang luar biasa bagi saya. Terlebih statusnya adalah siswa yang berkebutuhan khusus ya. Nah karena itu saya senang sekali, alhamdulillah hari ini bisa ketemu dengan Mas Yanto, sahabat lama saya ya. Terima kasih juga Pak Untung yang sudah membersamai kita dan Bapak Ibu semuanya. Yang alhamdulillah hari ini saya lihat ternyata banyak sekali yang berpartisipasi di acara kita. Nah, yang pertama kita bersyukur kepada Allah atas izin Allah kita bisa bertemu pada kesempatan yang luar biasa kali ini. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu kita akan bisa mengambil manfaat faedah dari kegiatan kita pada kesempatan kali ini. Oke, Bapak Ibu yang berbahagia, sebelum saya mulai ya, Bapak Ibu yang berbahagia, saya punya sebuah cerita. Jadi cerita ini saya baca dalam sebuah buku yang ditulis oleh seorang tokoh pengembangan diri, namanya adalah Stephen R. Covey. Dia menulis sebuah buku yang bagus, judulnya adalah 7 Habits of Highly Effective People. Jadi dia bicara tentang 7 kebiasaan yang menentukan kesuksesan kita. Nah belakangan sebelum beliau meninggal dunia, beliau merevisi menjadi 8 habit, 8 kebiasaan. Ya. Nah oke Bapak Ibu yang berbahagia, barangkali saya mohon maaf, minta tolong videonya diaktifkan, dinampakkan ya, videonya dinampakkan. Ya, sudah semuanya. Oke. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, mari kita lakukan sedikit exercise untuk membantu kita memahami seperti apa sebenarnya acara ini dalam konteks pengembangan diri. Ya, oke. Bapak Ibu tangannya begini, kayak saya. Nah, begini ya. Nah, lalu saya minta Bapak Ibu yang berbahagia dalam hitungan cepat, dalam hitungan 1, 2, 3, Bapak Ibu satukan kedua tangan Bapak Ibu tanpa berpikir panjang lebar. Ya, oke, yuk sama-sama. 1, 2, 3. Yuk silakan. Satukan begini kayak saya. Nah, gitu. Oke, sudah ya. Lepas lagi Bapak Ibu. Lepas lagi. Ya, yuk satukan. 1, 2, 3. Nah. Baik. Nah, sekarang mari perhatikan tangan yang ada di hadapan Bapak Ibu itu. Yang di atas itu jempol kanan atau jempol kiri Bapak Ibu? Beda-beda ya. Ada yang jempol kanan di atas, ada yang jempol kirinya di atas ya. Coba saya mau tanya sama Bu Nurlita. Bu Nurlita yang di atas jempol kanan apa kiri Bu Nurlita? Kiri. Kiri ya. Oke, kiri. Baik, terima kasih Ibu, silakan di-mute kembali ya. Bu Sulistianingrum. Ibu yang di atas kanan apa kiri Bu? Kanan. Kanan ya. Nah, saya tanya sama senior saya ini Ustadz Suyanto ya. Mas Yanto, ini yang di atas kanan apa kiri jempolnya? Sejajar Mas, sejajar. Ini tadi ya. Oke. Oke, baik, silakan di-mute kembali Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu ya, sekarang mari Bapak Ibu tangannya begini lagi, kayak saya begini. Nah, ya, oke. Nah, sekarang coba Bapak Ibu, tangan Bapak Ibu itu saya minta diubah. Jadi kalau biasanya jempol kanan itu di atas, coba jempol kanannya di bawah. Atau sebaliknya, kalau biasanya jempol kanan di atas, coba kanannya di bawah, gitu ya. Kalau kiri di atas, coba kirinya di bawah. Yuk sama-sama. Mari, yuk 1, 2, 3, Bapak Ibu. Oke. Oke, Bu Nurlita kembali, Bu. Sekarang Ibu, apa yang Ibu rasakan? Aneh. Aneh. Oke. Selain Tidak biasa, rasanya kayak ya. Oke, terima kasih Ibu. Kalau Ibu Sulistianingrum apa rasanya, Bu? Ya, kaku aja, kaku. Oh iya, baik ya. Rasa kaku. Baik, Ibu silakan Bapak Ibu dilepaskan semuanya ya. Oke. Terima kasih Bapak Ibu. Kenapa saya meminta Ibu Bapak melakukan sebuah exercise sederhana itu? Karena saya mau menjelaskan tentang apa yang disebut sebagai habit, sebuah kebiasaan. Ya, nah kebiasaan inilah yang sekarang ini sedang mengalami disrupsi dan mengalami. Jadi kalau Bapak Ibu biasanya selama ini mengajarnya dengan pendekatan offline,
bertatap muka, berinteraksi, berjumpa dengan teman-teman, berjumpa dengan anak didik. Gitu. Itu sesuatu yang selama ini bertahun-tahun kita jalani. Ya kan? Tapi hari ini Bapak Ibu, pemerintah menerapkan PPKM, implikasinya sekolah harus menerapkan pembelajaran secara daring, secara offline. Nah, ini terasa aneh. Seperti Bapak Ibu merubah posisi jempol tadi. Terasa tidak nyaman, ya. Terasa tidak enak lah pokoknya seperti itu. Nah, tetapi mau tidak mau hari ini kita menghadapi realitas semacam itu. Maka kata Bu Nurlita tadi benar, ya. Situasi hari ini kita hadapi itu menciptakan kejenuhan, kebosanan, ya Bu ya. Karena sebenarnya kalau kita lihat memang kelebihan offline itu adalah ketika kita ketemu dengan orang, sahabat kita, teman kita, itu kan ada yang namanya efek halo. Kalau yang kita ketemu itu orang-orang positif, semangat, menyenangkan, ya, maka energi dia, emosi dia itu akan menular kepada kita. Tapi dengan pendekatan offline, online kayak begini, interaksi yang terbatas, disaranai oleh media semacam ini tentu saja tidak akan pernah sama, gitu ya. Maka memang pendidikan secara langsung, secara offline itu memang tidak akan pernah tergantikan dengan pembelajaran secara daring. Bagaimanapun tidak mungkin, ya. Karena memang ada hal-hal yang spesifik yang tidak bisa kita lakukan dengan pendekatan online. Contoh misalnya ketika Bapak Ibu mengajarkan hal-hal yang sifatnya kinestetik, ya, mengajarkan moralitas, mengajarkan hal-hal yang sifatnya membutuhkan tindakan-tindakan nyata. Susah sekali kita mengontrolnya, mengevaluasi dalam pendekatan yang sifatnya online seperti ini. Nah, situasi yang begini nih Bapak Ibu, respon kita macam-macam tuh. Ya, saya singkat dengan SARA Bapak Ibu sekalian. SARA. S-nya yang pertama ketika kita menghadapi pandemik ini, kita akan shock. Betul nggak Bapak Ibu? Bapak Ibu shock, ya kan? Terkejut. Kalau biasanya datang pagi, pulang siang atau pulang sore, kalau bisa ngobrol dengan teman-teman, bisa sharing, bisa ketemu anak-anak yang ada di kelas, tiba-tiba hari ini tidak bisa. Dulu tidak pernah pakai masker, tiba-tiba pakai masker. Dulu bisa ketemu orang, bisa pelukan, cipika-cipiki, ya. Tapi hari ini Bapak Ibu, kita tidak bisa melakukan karena social distancing, gitu ya. Kita shock. Ya kan? Nah, setelah shock, yang kedua, kita akan mengalami fenomena perasaan yang kedua, yaitu apa? Anger. Sebagian kita marah. Ya, sebagian kita marah, kita kecewa, kita meluapkannya, bisanya dalam bentuk gerutu di belakang, bisa juga kita ungkapkan itu dalam bentuk ungkapan-ungkapan di sosial media dan seterusnya. Ada kemarahan pada saat kondisi pandemik ini diikuti dengan pengetatan di sana-sini. Lalu kemudian terjadilah yang ketiga. Mungkin di antara kita ada yang melakukan yang namanya rejection, penolakan. Ya, beberapa sekolah tetap memaksakan diri untuk melaksanakan pembelajaran secara offline, tapi ternyata belakangan kasusnya meningkat. Misalnya contohnya begitu. Ya, kita menolak, kita memaksakan diri, terjadilah fenomena tingkat keterisian rumah sakit menjadi sangat tinggi dan seterusnya. Tapi Bapak Ibu, kita tidak bisa menolak itu. Tidak bisa kita rejection, kita harus melakukan langkah yang berikutnya, yaitu acceptance. Ya, kita harus menerima keadaan ini. Kita harus berdamai dengan keadaan ini. Nah, inilah siklus yang terjadi ketika kita itu menghadapi yang namanya perubahan-perubahan dalam kehidupan kita. Pasti dibarengi dengan keterkejutan, diikuti dengan penolakan, diikuti dengan kemarahan dan seterusnya. Nah, maka Bapak Ibu, situasi yang tadi saya uraikan ini tadi itu sangat boleh jadi menciptakan situasi yang tidak membahagiakan, menyenangkan bagi Bapak Ibu semuanya. Nah, barangkali karena ini pula barangkali Mas Yanto itu mengambil asbabun nuzulnya acara kita pada kesempatan kali ini dengan hal semacam itu. Maka kita beri tajuk happiness at work, ya. Oke. Bapak Ibu, saya akan screen share, ya. Bapak Ibu silakan menyimak uraian saya sambil melihat tayangan yang saya tampilkan. Oke. Oke, tayangan saya sudah muncul Bapak Ibu? Sudah. Oke, baik ya. Oke.
Nah, baik Bapak Ibu yang berbahagia, kita akan mulai bicara topik ini. Saya tidak akan bicara dari awal sampai akhir, barangkali saya akan di tengah-tengah itu akan meminta partisipasi Bapak Ibu semuanya, ya. Oke. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, perkenalkan tadi sudah Bu oleh Bu Nurlita menjelaskan tentang saya. Jadi nama saya Kiki F. Wijaya, akrab disapa dan panggilan Pak Kiki atau Mas Kiki, ya. Atau Bapak Ibu juga boleh manggil Dek Kiki juga boleh, ya. Dek Kiki juga boleh. Saya dari Palembang, Bapak Ibu. Atau Palembang ya, Sumatera Selatan. Nah, kota yang terkenal dengan masakannya yaitu empek-empek, Bapak Ibu sekalian. Jadi bayangkan kapal selam saja itu kami makan, ya. Jadi jangan heran kalau kita orang Palembang itu sering terkenal karena sering masuk acara-acara kriminal di televisi. Ya. Oke, nah rumah saya di Sleman, Bapak Ibu sekalian. Saya seorang trainer profesional dan alhamdulillah sudah ada beberapa buku yang saya tulis. Yang terakhir adalah Memaknai Hidup Meraih Kebahagiaan. Ya, nah Bapak Ibu, ini sekelumit tentang saya. Lalu di bawah itu, di slide di bagian bawah, Bapak Ibu bisa melihat ada beberapa saluran yang bisa Bapak Ibu pergunakan untuk berkomunikasi dengan saya. Pertama, di Instagram Kiki.F.Wijaya, lalu di Facebook Kiki Fardiansyah Wijaya, lalu di YouTube saya juga punya channel yaitu Kiki F Wijaya, ya. Nah, silakan Bapak Ibu saya undang untuk jadi subscriber ataupun nanti menjadi follower di media sosial saya tersebut. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, mari kita mulai dengan bicara tentang kebahagiaan, ya. Oke. Nah, bicara tentang kebahagiaan ini sebenarnya tidak bisa lepas dari satu narasi besar yang sekarang ini sedang menyeruak di dalam dunia psikologi yang disebut sebagai psikologi positif. Ada beberapa tokoh Bapak Ibu yang bicara tentang hal tersebut. Misalnya adalah Mihaly Csikszentmihalyi, kemudian ada juga Angela Lee Duckworth, kemudian ada juga tokohnya yang tentu saja tokoh sentralnya adalah Martin Seligman. Ya. Nah, di dalam psikologi positif itu Bapak Ibu, poin pentingnya, poin kuncinya itu bicara tentang happiness, bicara tentang kebahagiaan. Ini yang menarik, ya. Nah, ternyata orang yang bahagia dalam bekerja itu Bapak Ibu identik dengan orang yang memiliki work engagement. Nah, mari Bapak Ibu kita coba lihat paparan ini, ya, paparan saya ini. Kira-kira nanti Bapak Ibu itu termasuk orang yang menunjukkan indikator itu banget ataukah tidak? Gue banget atau enggak kira-kira gitu, ya. Nah, ini yang ingin saya Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Yang pertama Bapak Ibu, ciri orang yang memiliki work engagement atau orang yang bahagia dalam bekerja itu, pertama dia akan say. Say itu artinya Bapak Ibu, kita ini akan mengatakan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif tentang pekerjaan yang kita geluti, tentang lingkungan kerja kita, tentang rekan-rekan kerja kita, bahkan tentang anak didik kita. Kita akan cerita yang positif. Jadi orang yang bahagia itu sederhananya ngomongnya yang baik-baik, kira-kira begitu. Ya. Tapi kalau orang tersebut ngomongnya sudah nggak baik, bicara tentang yang jelek-jelek, tentang lembaganya, tentang pimpinannya, tentang pekerjaannya, tentang rekannya, dan seterusnya. Nah, maka Bapak Ibu, orang yang semacam ini disebut sebagai orang yang kekurangan salah satu dimensi dari kebahagiaan dalam bekerja itu. Ya, tidak memiliki work engagement. Nah, yang kedua Bapak Ibu, orang yang bahagia dalam bekerja itu ditandai pula dengan stay, ya. Jadi stay itu adalah situasi di mana kita itu mengambil keputusan untuk bertahan di tempat kerja tersebut bukan karena kita terpaksa berada di tempat itu, tetapi lebih dikarenakan kita benar-benar merasa enjoy, merasa sangat nyaman, merasa satu kondisi menyatu dengan apa yang sedang kita lakukan itu. Itu namanya stay. Ya. Kalau mau gampang begini kira-kira. Stay itu Bapak Ibu, kita ini kalaupun diminta untuk pindah ke tempat yang berbeda, kita mengatakan enggak, saya mau bertahan di tempat itu. Nah, ya. Nah, ini kondisi yang namanya stay. Say, stay. Yang ketiga Bapak Ibu, orang yang bahagia dalam bekerja itu tidak hanya ditandai dengan say, stay, tetapi juga ditandai dengan strive. Nah, saya mau tutup dulu screen-nya ya. Oke. Nah, jadi orang yang
bahagia, di samping mengatakan hal-hal yang positif, memutuskan bertahan di tempat dia bekerja saat ini. Yang ketiga itu dia strive. Strive itu artinya dia ini memberikan tenaga, memberikan energi, memberikan seluruh sumber daya yang dia miliki itu secara maksimal. Jadi bukan bekerja yang ala kadarnya. Ya. Jadi kalau saya buat semacam hierarki Bapak Ibu, yang paling bawah itu namanya disebut sebagai bad employee. Ya, bad employee. Bad employee itu sederhananya adalah orang yang ngasihnya dikit, nerimanya banyak. Itu namanya bad employee. Atau kalau guru ya bad teacher, kira-kira begitu. Ngasihnya dikit, ya, mintanya banyak. Gajinya ingin datang tepat pada waktunya, dapat bonus ini, dapat bonus itu, dapat fasilitas ini, fasilitas itu, ya. Tapi mohon maaf, selama bekerja itu sering tiba-tiba menghilang, ya. Dia tidak ada di tempat dan seterusnya. Nah, itu namanya bad employee atau bad teacher. Yang kedua Bapak Ibu disebut sebagai good teacher atau good employee. Siapa mereka ini? Mereka ini adalah orang yang apa yang dia berikan itu berbanding lurus dengan apa yang dia terima. Kan ketika Bapak Ibu bekerja sebagai guru, pasti Bapak Ibu ada tuh kewajiban-kewajiban yang harus Bapak Ibu tunaikan. Ada SOP, ada job desk yang harus Bapak Ibu lakukan. Kan begitu. Ya kan? Nah, udah Bapak Ibu kerjain itu. Lalu Bapak Ibu menerima penghasilan dari apa yang Bapak Ibu kerjakan itu. Itu namanya good employee atau good teacher. Lebih bagus dari yang pertama. Karena sebanding antara apa yang dikerjakan dengan apa yang diterima. Tetapi Bapak Ibu, strive itu bukan bicara tentang kesetaraan saja. Tapi bicara tentang bagaimana kita bisa menjadi great teacher atau menjadi great employee. Yang kita berikan itu Bapak Ibu lebih dari apa yang kita terima. Nah, ya. Jadi Bapak Ibu, kita ini memberikan kontribusi pada level itu. Tidak hanya melakukan yang ala kadarnya saja, yang biasa-biasa saja, bukan. Tapi melakukan sesuatu yang sifatnya luar biasa, yang wow gitu loh. Itulah yang disebut sebagai sosok yang memiliki kebahagiaan dalam bekerja atau memiliki work engagement. Say, stay, dan strive. Nah, coba nih, kalau dari uraian saya ini, kira-kira Bu Sulis sudah merasa gue banget nggak Bu, kira-kira Bu Sulis? Belum. Bu Sulis sudah Bu? Bu Sulis Tianingrum merasa sudah punya ciri-ciri itu belum? Say, stay, dan strive, kira-kira sudah belum Bu? Belum semuanya. Oke, belum semuanya ya. Halo, Bu Gianti? Bu Gianti mana Bu Gianti ini? Ah, ya, wajahnya nggak kelihatan nih, terbayang-bayang aja. Bu Gianti bisa diaktifkan, Bu? Halo, Bu? Nah, ya. Ya, oke. Pak. Selamat pagi. Gianti? Iya, Pak. Oh, ternyata. Oke. Ibu, dari 3 ciri tadi saya sampaikan. Say, stay, dan strive. Kira-kira Ibu sudah memiliki ciri itu belum kira-kira? Bicara yang positif, menikmati apa yang dikerjakan, lalu memberikan energi yang maksimal dalam bekerja, sudah belum kira-kira? Sudah, Pak. Sudah, yakin ya Bu Sudah, ya? Pak. Ya. Kalau 5 persentase berapa persen kira-kira? Ya, saya sudah nyaman bekerja di sekolah saya. Sudah nyaman. Oke. Kalau Ya, 50 sudah belum strive-nya, sudah memberikan yang terbaik belum kira-kira? Sudah baik, Pak, dan insya Allah akan memberikan yang terbaik untuk sekolah saya. Oke, Insya baik. Allah. Terima kasih Bu ya. Oke. Ya, terima kasih juga, Pak. Makasih, makasih. Sama-sama. Ya, silakan di-mute kembali, Ibu. Nah, Bapak Ibu tentu saja untuk mengukur apakah kita sudah strive ataukah belum, tentu tidak bisa ya ukurannya hanya subjektivitas kita saja. Maka Bapak Ibu kalau kita belajar tentang evaluasi kinerja kan ada yang namanya evaluasi kerja 360 derajat ya. Jadi menilai kita sudah punya kerja dengan baik atau tidak itu dari diri kita, dari atasan kita, dari rekan kita, bahkan dari siswa itu sendiri. Nah, kalau semua dimensi tadi kita minta evaluasi feedback-nya, maka disitulah kita baru mendapatkan keterukuran yang valid tentang seberapa kita strive dalam kita bekerja. Nah, tapi harapan saya dari uraian awal ini, Bapak Ibu, sudah bisa menangkap apa sih ciri seorang guru
atau seorang karyawan yang dikatakan sudah bahagia dalam bekerja itu, ya. Oke, Bapak Ibu, mari kita lihat kembali slide yang saya tayangkan tadi itu. Nah, oke. Ada tokoh lain Bapak Ibu sekalian yang memberikan perspektif yang berbeda tentang kebahagiaan, ya. Sebentar. Oke. Nah, Bapak Ibu sekalian, istilah yang berbeda itu disebut sebagai istilahnya namanya flow, ya. Istilahnya adalah flow, ya. Jadi flow itu istilah yang dikembangkan oleh tokoh lain, namanya adalah Mihaly Csikszentmihalyi, ya. Agak susah mengeja nama beliau ini, Bapak Ibu sekalian. Nah, beliau ini memberikan sebuah istilah yang menarik yang disebut sebagai flow, ya. Jadi flow itu kira-kira cirinya seperti ini, Bapak Ibu sekalian. Atensinya terpusat, kemudian satunya tindakan dan kesadaran, bebas dari kekhawatiran, distorsi akan waktu, dan kemudian pengalaman itu sebagai sebuah reward itu sendiri, ya. Nah, jadi gampangannya begini. Flow itu adalah situasi di mana kita itu sangat menikmati apa yang kita kerjakan. Sehingga kita merasa bahwa apa yang kita kerjakan itu demikian menyatu dengan kita. Dan kita merasa waktu berjalan demikian cepat. Ini mirip dengan begini, Pak. Kalau Bapak Ibu punya anak atau punya cucu yang usianya masih belia, katakanlah SD gitu ya. Nah, suatu sore kita minta mereka untuk pulang ke rumah untuk mandi. Pulang, mandi! Gitu ya. Nah, biasanya jawaban anak kita itu seperti apa, Bapak Ibu sekalian? Atau cucu kita seperti apa? Normalnya akan mengatakan, antar, usik, gitu ya. Nah, ucapan-ucapan begitu menandakan bahwa apa yang kita minta itu mengganggu aktivitas dia. Ya. Nah, kalau Bapak Ibu punya anak yang semacam ini, cucu yang semacam ini, maka saya ucapkan selamat. Itu artinya cucu anak Bapak Ibu adalah anak yang normal, cucu yang normal, ya. Nah, fenomena anak kita yang menikmati permainannya, bergelut dengan aktivitas yang dia lakukan itu, Bapak Ibu, itu disebut sebagai flow. Clear ya, Bapak Ibu ya? Itu yang flow. Mohon maaf, Bu Nurlita, saya mau tolong dibuka sedikit, Bu. Di unmute ya. Oke. Di unmute, Bu Nurlita. Saya mau tanya ke Ibu ya. Ya, baik. Ibu bekerja di SLB ini dari jam berapa sampai jam berapa, Bu? Kalau sekarang dari Ya, di luar PPKM, artinya kalau Ibu mengajar secara offline. Oh ya, dari jam 8 sampai jam setengah 4-an. Oh, luar biasa ya. Oke. Selama itu, jam 8 sampai setengah 4 Ibu itu, Ibu merasa bekerja itu terasa lama atau terasa cepat? Ya, terkadang kalau misalnya kondisi badannya lelah ya kayaknya lama banget, kayaknya capek banget gitu. Tapi kalau misalnya memang lagi on gitu ya, kayaknya kurang, masih pengen di sekolah gitu. Oke, kalau dilihat kira-kira lebih sering yang mana kira-kira, Bu? Yang pertama apa yang kedua situasinya kira-kira? Kalau sekarang ya lebih kayak lama karena mungkin kondisinya juga baru kondisi di pandemi, dan juga mungkin kondisi tubuhnya juga nggak terlalu sehat, jadinya kayak pengen banyak istirahatnya sudah gitu. Oke, baik Ibu. Terima kasih Ibu Nurlita ya. Oke. Nah, baik, syukur ya. Saya pikir situasi yang dialami Ibu Nurlita ini banyak dialami oleh kita semuanya, Bapak Ibu sekalian ya. Oke. Nah, ketika Bapak Ibu mengalami situasi pertama yang tadi diungkapkan oleh Bu Nurlita, itu disebut sebagai flow. Jadi gampangnya begitu. Jadi kita merasa demikian menyatu dengan apa yang kita kerjakan. Nah, makanya banyak orang mengatakan yang bisa kayak begitu tidak banyak gitu. Yang bisa kayak begitu tuh ya biasanya adalah seniman, ya, para olahragawan, itu biasanya yang mengalami fenomena flow itu mereka. Tapi ternyata tidak, Bapak Ibu. Kita bisa mengalami fenomena yang sama ketika kita bekerja itu, apapun profesi kita. Nah, ya, maka di sini kemudian kita bisa mengulik ada beberapa hal yang bisa kita lakukan agar kita bisa mengadopsi hal yang sama.
bisa mengalami sebuah kondisi flow, mengalami kondisi kebahagiaan dalam bekerja itu. Apa kuncinya? Yuk, mari kita lihat di slide yang saya tampilkan Bapak Ibu sekalian. Oke. Nah, Bapak Ibu, bagaimana kita meraih kebahagiaan atau bagaimana cara kita memasuki dimensi flow ini? Ada beberapa kuncinya. Yang pertama, Bapak Ibu, pertama adalah goal, ya, atau bisa disebut dengan purpose, bisa disebut dengan visi, apapun namanya itu. Jadi goal itu adalah tujuan yang bermakna, yang terkait dengan aktivitas yang kita kerjakan itu. Nah, goal ini Bapak Ibu sangat dipengaruhi oleh bagaimana sudut pandang yang kita bangun terhadap pekerjaan yang sedang kita geluti itu. Nah, ya, sekarang saya mau melompat dulu. Saya mau mau kembali melihatkan satu gambar kepada Bapak Ibu sekalian. Oke. Nah, oke, yuk saya mau minta pendapat Bapak Ibu sekalian. Oke, Bapak Ibu mari lihat satu gambar ini. Nanti saya minta pendapat Bapak Ibu. Oh, sorry. Kita lewatin dulu. Nah, yuk Bapak Ibu lihat dulu baik-baik gambar saya ini. Sekitar ya 1 menitan kira-kira dilihat. Ya. Oke, baik ya. Sudah ya Bapak Ibu ya? Ya baik, ya sekarang saya mau tanya nih sama beberapa orang yang ada di sini. Siapa nih yang aktif, yang terlihat ini? Kita lihat Mas Yanto ya, Mas Yanto. Kalau Mas Yanto lihat gambar apa nih Mas Yanto? Sebelah mana ya? Sebelah sini. Terserah. Kita orang gitar, main gitar. Orang main satunya gitar. kayak joget atau apa ya pakai gini enggak? Gitu Mas Iki. Yang mana? Yang ini main gitar ya? Itu Oke, gitar. terus apalagi Mas? Yang satunya ini kayak benak ke topi atau joget ya? Saya kurang tahu itu. Baik ini ya. Oke. Ada lagi Mas Yanto? Udah itu aja. Ya. Oke, kalau Bu Gianti yang dilihat gambar apa Bu ini Bu? Itu gambar kakek dan nenek sedang berpelukan itu, Pak. Kakek nenek berpelukan. Oke. Gimana penjelasan? Berhadapan-hadapan. Berhadapan-hadapan. Oke. Oke. Ada lagi Bu? Sudah, Pak. Sudah, itu aja. Baik, terima kasih Ibu ya. Oke, baik, terima kasih. Nah, baik ya. Sekarang coba kita lihat lagi gambar yang berikutnya. Ya, gambar yang berikutnya. Nah, ini ya. Oke. Sekarang kita coba lihat pesertanya siapa lagi nih kelihatan ini. Saya kok nggak bisa ngelihatnya ini. Lihat dulu Bapak Ibu silakan lihat gambar apa ini. Tengkorak. Ya, tengkorak ya. Mas Yanto langsung gambar tengkorak katanya begitu itu. Ya, baik. Oke, sudah ya. Catur. Iya, baik. Coba saya Catur. Bu Herlin. Bu Herlin di unmute Bu, bisa Bu? Bu Herlin. Oke, Bu Nina aja Bu Nina. Bu Nina tadi gambar apa Bu Nina? Tengkorak dan dua orang main catur. 2 orang main catur. Oke, baik. Terima kasih Bu Nina ya, Mbak Nina ya. Oke. Kalau Bu Sulis apa tadi Bu Sulis? Yang terakhir tadi gambar apa? Gambar tengkorak tadi. Tengkorak. Lihat. Oke. Ya, tadi ada 2 pria tadi. Oke, baik Ibu ya. Oke, terima kasih Bu Sulis, Mbak Nina, terima kasih atas pendapatnya ya. Oke, yuk sekarang lihat Bapak Ibu ke depan ke kamera saya. Nah, sorry Mas Yanto ini saya sambil ngopi nih ya. Oke, sambil ngopi. Ngisi sambil ngopi nih Mas Yanto. Oke, kalau menurut
ibu-ibu atau bapak ibu sekalian, yang saya lihat ini kira-kira isinya gelas setengah isi atau kosong kira-kira begitu. Setengah isi. Setengah isi. Kalau Bu Nurlita lihatnya setengah isi atau setengah kosong kira-kira? Setengah isi. Setengah? Setengah isi. Setengah isi, betul Bu ya? Setengah isi, oke. Kalau Bu Herlin Umayyah Bu, coba Bu. Bu Herlin ini di-unmute Bu. Sudah Bu? Setengah isi, Setengah kosong Bu, menurut Ibu? setengah isi, Pak. Setengah isi. Setengah isi atau setengah kosong? Setengah isi. Kosong. Setengah kosong. Setengah kosong boleh. Setengah kosong juga. Nah, sekarang saya mau tanya Bapak Ibu. Kalau gelas ini saya sebut sebagai setengah kosong, boleh nggak? Boleh. Boleh. Kalau saya sebut ini setengah isi, boleh nggak? Boleh. Boleh juga, betul. Semuanya boleh ya. Karena yang kita lihat itu objeknya saja. Ya. Jadi Bapak Ibu, perhatikan baik. Ketika kita melihat sesuatu pada titik tumpu yang berbeda, komentar kita itu pasti akan berbeda pula. Ya tak? Kalau Bapak Ibu melihat pada setengah kosongnya, maka apa yang kita katakan, waduh, wis enteto, ya, waduh sudah habis. Tapi kalau Bapak Ibu fokus pada setengah isinya, apa komentar Bapak Ibu sekalian? Alhamdulillah masih ada. Kira-kira begitu, ya kan? Nah, di Jawa kita belajar ada yang namanya filosofi untung. Semuanya untung, ya. Untung ditabrak mobil, untung cuma motornya yang ringsek, tapi kita masih sehat, ya. Dibawa di rumah sakit, alhamdulillah masih hidup dan seterusnya, ya. Nah, jadi Bapak Ibu yang berbahagia, ini yang disebut sebagai cara pandang. Ini disebut sebagai paradigma, cara kita melihat sesuatu di dalam kehidupan kita. Kita bisa melihatnya sebagai setengah kosong, bisa melihatnya sebagai setengah isi. Kita bisa melihat gambar kakek nenek berhadap-hadapan, atau orang lagi menyanyi, seperti Mas Yanto sampaikan tadi. Bisa melihat gambar tengkorak, bisa juga melihat gambar orang sedang main catur. Termasuk hari ini, Bapak Ibu, kita bisa melihat pandemik ini sebagai sebuah ancaman atau sebagai peluang. Ya kan? Itu tergantung bagaimana cara kita memandangnya. Setuju Bapak Ibu ya? Jadi itu disebut sebagai cara pandang itu. Nah, mari Bapak Ibu kita lihat slide saya yang tadi saya tutup dulu ya. Yuk kita lihat sama-sama. Nah, ini Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu sekalian bekerja, ada 3 sudut pandang yang bisa Bapak Ibu bangun. Yang pertama, ya, Ibu Bapak bisa melihat pekerjaan Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu sebagai guru, Bapak Ibu sebagai karyawan itu semata-mata sebuah tugas. Bolehkah? Boleh, ya. Tapi kalau kita melihat sesuatu semata-mata sebuah tugas, maka Bapak Ibu, apa yang terjadi? Yang kita pandang akhirnya pekerjaan itu sebagai sesuatu yang sifatnya berhenti sebatas imbalan material ataupun non material. Kita bertahan di tempat itu karena kita mendapatkan sesuatu dari apa yang kita kerjakan. Atau dengan kata lain, ada sisi transaksional dari apa yang kita lakukan itu. Boleh, sah-sah saja boleh ya. Tetapi orang yang bekerja semata-mata melihat pekerjaan sebagai sebuah tugas, sangat boleh jadi Bapak Ibu akan terjerembab dalam situasi kebosanan, kejenuhan dan lain sebagainya. Ya, kalaupun dia bertahan, dia stay tadi seperti yang saya jelaskan di awal pemaparan saya tadi Bapak itu sifatnya hanya sebagai sebuah upaya untuk dia survive, bertahan di tempat itu. Nah, begitu dia kemudian merasa bahwa imbalan yang dia peroleh tidak sebanding dengan apa yang dia berikan, maka sangat boleh jadi orang ini Bapak Ibu sekalian akan memilih untuk hengkang dari tempat dia bekerja itu. Tapi saya tidak menafikan bahwa bekerja dengan tugas itu pun sesuatu yang baik. Tetapi sekali lagi saya sampaikan, kalau kita ingin meraih kebahagiaan dalam bekerja, hanya melihat pekerjaan sebagai sebuah tugas, itu tidak akan pernah mengantarkan kita pada yang namanya kebahagiaan.
So, bagaimana caranya Bapak Ibu agar kita bisa meraih kebahagiaan dalam bekerja itu? Nah, Bapak Ibu, kita bisa merubahnya dalam sudut pandang yang lebih tinggi. Ya, oke. Kita lihat yang pertama, Bapak Ibu. Kita bisa melihat itu sebagai sebuah karir, ya. Kemudian karir, ya. Artinya begini. Kita melihat bahwa proses bekerja itu sebagai momentum kita untuk belajar. Momentum kita untuk mengembangkan, mengasah diri kita. Ya, mengasah diri kita. Di buku yang tadi saya singgung, Seven Habits of Effective People dari Stephen R. Covey itu, di kebiasaan ketujuh Bapak Ibu, Covey itu cerita tentang dua orang tukang kayu. Ya, dua orang tukang kayu kerjaannya sama. Kerjaannya adalah memotong, menggergaji kayu yang ada di hutan. Tukang kayu pertama Bapak Ibu, dia gergaji kayu. Dia gergaji dari pagi sampai sore. Istirahat sebentar, gergaji lagi. Istirahat sebentar, gergaji lagi, dan seterusnya. Ya, sembari tentu saja dia menikmati makan selama aktivitas itu berlangsung. Tukang kayu kedua, Bapak Ibu, sama seperti tukang kayu pertama tadi, dia menggergaji kayu, beberapa jam kemudian dia istirahat sebentar menikmati makannya, tapi ada perbedaannya. Tukang kayu kedua ini, Bapak Ibu, ketika jam istirahat itu, dia menggunakan waktunya mengasah gergaji yang dia gunakan. Diasahnya. Ya. Nah, kira-kira menurut Bapak Ibu sekalian, di antara dua tukang kayu ini, mana tukang kayu yang lebih efektif dalam bekerja itu? Tentu Bapak Ibu bisa menjawabnya. Yang efektif adalah tukang kayu yang kedua. Kenapa? Jawabannya sederhana juga. Karena dia menyisihkan waktunya untuk mengasah gergajinya. Ya. Nah, jadi ketika Bapak Ibu mengalami pandemi hari ini, bagi saya Bapak Ibu ini sebuah momentum kita untuk mengasah gergaji. Dulu, ya, sedikit cerita, saya itu susah sekali mencari waktu untuk nulis. Ya. Susah sekali mencari waktu untuk menulis. Tapi hari ini dengan pandemik yang berlangsung, saya punya waktu untuk menata kembali pikiran saya yang berserakan sedemikian rupa, akhirnya menghasilkan buku saya yang kelima tadi itu. Ya, itu terjadi dikarenakan situasi pandemik ini. Ya. Nah, tetapi tidak harus menunggu pandemi. Ketika Bapak Ibu bekerja itu sebagai seorang guru, hari ini kan Bapak Ibu dituntut untuk belajar berbagai hal. Bapak Ibu yang mohon maaf dulunya gaptek, tidak ngerti yang namanya Zoom itu kayak apa, seperti apa misalnya kita menggunakan Gmeet, seperti apa misalnya presentasi menggunakan green screen dan sebagainya. Ya sekarang kita baru tahu itu. Nah, jadi situasi seperti ini membuat kita belajar sesuatu yang baru. Nah, bayangkan kalau Bapak Ibu bekerja itu dengan spirit semacam itu. Jadi setiap hari Bapak Ibu akan datang ke tempat Bapak Ibu bekerja hari ini, saya akan belajar apa lagi, dan seterusnya. Ya, nah jadi di sini yang menarik bagi Bapak Ibu bukan hanya sebuah jabatan secara formal, tetapi pertumbuhan pribadi Bapak Ibu sesuatu yang menarik bagi Bapak Ibu semuanya. Ya. Dan ujungnya apa? Ujungnya hasilnya adalah Bapak Ibu akan meraih yang namanya sukses. Sukses itu, ya. Tetapi Bapak Ibu ternyata kalau kita lihat dari kacamata spiritual, bukan itu yang tertinggi. Ya. Yang tertinggi itu adalah ketika kita bekerja itu melihatnya sebagai sebuah calling, sebagai sebuah panggilan jiwa. Ya, ini di slide saya juga sudah saya tampilkan, Bapak Ibu sekalian. Oke, Bapak Ibu lihat di situ. Ya. Jadi yang tertinggi itu adalah ketika Bapak Ibu melihat apa yang Bapak Ibu telah kerjakan itu sebagai sebuah panggilan jiwa. Artinya Bapak Ibu punya sebuah kesadaran bahwa apa yang saya lakukan di sini adalah bagian dari tugas saya, peran saya, kekhalifahan saya. Kenapa saya dihadirkan ke muka bumi ini? Coba bayangin, kalau orang bekerja sampai sebuah kesadaran kayak begitu kan keren sekali. Ya, dia bekerja bukan atas dasar skenario dirinya, tapi skenario Tuhan, gitu loh. Skenario ilahi. Ya. Nah di sini Bapak Ibu, dia menemukan satu hal yang bermakna dari apa yang dia kerjakan. Endingnya apa Bapak Ibu sekalian? Endingnya dia akan meraih yang namanya happiness, meraih kebahagiaan. Kalau Bapak Ibu seorang Muslim itu kan ada satu doa yang Bapak Ibu munajatkan. Namanya doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar.
Kita berharap kebahagiaan hasanah di dunia, hasanah di akhirat. Itu bentuk kebahagiaan. 5 kali kita mendengarkan azan dari masjid, musola itu. Hayya 'alal falah, mari meraih kemenangan. Kata ini kemudian dipadankan dengan as-sa'adah, kebahagiaan. Jadi bisa ditafsirkan menjadi mari kebahagiaan. Betapa tidak, Bapak Ibu, kita orang yang bertemu dengan Tuhan, berdialog, liqa dalam sholatnya itu sebuah kemenangan, kebahagiaan yang luar biasa. Tidak ada kebahagiaan yang paling tinggi ketika kita bisa berjumpa dengan Tuhan kita. Ya, nah termasuk ketika orang bekerja. Ketika dia melihat pekerjaan itu sebagai sebuah pengkhidmatan dia kepada sesama, itu yang paling keren Bapak Ibu sekalian. Ya, ada cerita Bapak Ibu. Ini cerita sufistik ya. Jadi saya bukan sufi, saya ini seorang sufi tapi suka film India Bapak Ibu sekalian ya. Tokoh favorit saya itu adalah Shah Rukh Khan, film favorit saya adalah Kuch Kuch Hota Hai. Saya sudah nontonnya 5 kali dan saya beleberan air mata dan air liur menontonnya itu Bapak Ibu sekalian ya. Nah, ada cerita begini, ada seorang guru namanya Abu Said Abu Al-Khair. Jadi suatu hari Bapak Ibu dia kedatangan seorang muridnya, 3 orang muridnya datang kepada beliau. Murid pertama datang kepada sang guru, menghadap guru. Wahai guru, saya bertemu dengan seorang yang bisa berjalan di atas air. Saya sangat kagum dengan karomah yang dimiliki oleh orang itu. Ya, saya kagum luar biasa. Kata sang guru, tidak usah heran, tidak usah gumun. Ya, sesungguhnya katak pun bisa melakukan hal yang sama. Lalu Bapak Ibu, datanglah murid yang kedua. Lebih keren lagi ceritanya Bapak Ibu sekalian. Wahai guru, saya ketemu dengan orang yang bisa terbang di udara. Saya sangat kagum dengan karomah orang itu. Maka Bapak Ibu sekalian, apa kata sang guru? Tidak usah kagum. Lalat, nyamuk pun bisa melakukan hal yang sama seperti orang itu. Ya. Lalu Bapak Ibu sekalian, datanglah orang yang ketiga. Wahai guru, saya bertemu dengan orang yang bisa berada pada beberapa tempat pada saat yang bersamaan. Ya. Lalu kemudian gurunya mengatakan tidak usah gumun, tidak usah kagum. Karena sesungguhnya syaitan pun bisa melakukan hal yang sama. Dia bisa berada pada ribuan hati manusia pada saat yang bersamaan. Nah, 3 muridnya ini istilahnya speechless, ya, tidak bisa ngomong apa-apa. Oke, baik guru, kalau begitu sampaikan kepada kami apa yang harus kami lakukan agar kami ini bisa dekat kepada Tuhan, kepada Allah. Nah, Bapak Ibu, apa jawaban sang guru? Wahai muridku, sesungguhnya cara mendekatkan diri kepada Tuhan itu sebanyak tarikan nafas manusia. Tapi ada satu jalan tercepat, yang kalau kalian tempuh jalan itu, kalian akan cepat dekat kepada Tuhan kita, Tuhan kalian. Apa cara itu, wahai guru? Lalu sang guru mengatakan, cara tercepat itu adalah kalian muliakan, kalian bahagiakan orang-orang di sekeliling kalian. Itulah jalan tercepat kalian mendekatkan diri kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu berangkat dari cerita ini. Intinya apa? Intinya ketika Bapak Ibu bekerja sebagai guru itu, maka lihatlah ini sebagai sebuah momentum pengkhidmatan. Atau bahasa bisnis itu service. Ya. Bukan sekadar service, tetapi extraordinary service. Service yang luar biasa. Service yang melampaui standar. Sifatnya itu beyond, gitu. Sesuatu yang sifatnya melampaui. Nah, ini harus kita lakukan manakala kita bisa bekerja itu, dan itu yang menyebabkan kita akan meraih yang namanya kebahagiaan. Ya, jadi kuncinya adalah Bapak Ibu melihat pekerjaan itu tidak sebagai sebuah tugas rutin dari hari ke hari begitu saja, tapi minimal Bapak Ibu lihat itu sebagai sebuah pembelajaran, momentum belajar. Lebih hebat lagi ketika Bapak Ibu memandang itu sebagai sebuah pengkhidmatan. Bapak Ibu melakukan itu sebagai sebuah panggilan jiwa. Keren banget tuh ya, kalau Bapak Ibu sudah melihat dari sudut pandang semacam ini, saya pikir Bapak Ibu akan menjadi orang yang luar biasa. Ya, nah ini Bapak Ibu sekalian, satu pemaparan yang bisa barangkali awal saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu. Saya tidak akan saya lebih senang ketika saya bisa berbagi dengan Bapak Ibu terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang barangkali Bapak Ibu hadapi dalam keseharian ketika Bapak Ibu bekerja di tempat masing-masing. Nah, kita sharing bareng ya. Kalau saya bisa memberikan jawaban akan saya jawab. Barangkali Bapak Ibu yang lain
yang bisa memberikan perspektif, saya persilakan ya. Jadi saya ingin bahwa forum ini menjadi forum kita bersama. Tidak harus semuanya bersumber dari jawaban saya, tapi juga bisa menjadi jawaban dari Bapak Ibu yang lainnya. Begitu. Terima kasih Mas Yanto, Bu Nurlita atas waktunya sudah memberikan kesempatan yang luar biasa. Kita kembalikan kepada Bu Nurlita. Jangan kemana-mana. Kita akan lanjutkan setelah pesan-pesan komersial berikutnya. Ya, terima kasih Pak Kiki yang sudah memberikan paparannya. Tentunya ini akan menjadi awalan bagi Bapak Ibu untuk kira-kira bagaimana istilahnya lingkungan bekerja kita atau ritme bekerja kita. Apakah kita itu sudah sesuai apa yang dipaparkan oleh Pak Kiki tadi, sehingga kita bisa menyenangi pekerjaan kita atau tidak. Nah, kali ini agar lebih semangat lagi, nah Bapak Ibu peserta kami berikan kesempatan untuk sharing ataupun bertanya jawab kepada Pak Kiki yang memiliki banyak sekali pengalaman. Nah, agar Bapak Ibu semua bisa lebih semangat lagi dan menganggap pekerjaan itu bukan suatu tugas saja, tetapi memang sudah mendarah daging dalam diri kita, sehingga kita itu bekerja itu menjadi lebih senang, menyenangkan gitu, bukan beban. Nah, monggo Bapak Ibu, saya buka dua termin ya, satu termin 2 pertanyaan. Nanti kalau misalnya ada yang mau bertanya lagi dan ada waktunya, saya berikan lagi waktunya. Monggo untuk 2 penanya, Bapak Ibu silahkan untuk boleh sharing ataupun bertanya langsung kepada motivator kita kali ini. Monggo Bapak Ibu, ada yang mau sharing atau bertanya, silahkan. Monggo. Sebenarnya saya kira Bapak Ibu itu saat ini seperti apa yang saya rasakan. Kadang-kadang lingkungan bekerja itu ya kadang menyenangkan, atau kadang ada partner kita yang mungkin tidak sependapat, kita membuat lingkungan bekerja kita menjadi jadi malas mungkin kita bekerja. Nah, mungkin Bapak Ibu semua pernah merasakan seperti itu. Nah, bisa di-sharingkan kepada Pak Kiki gimana untuk mengatasi tersebut. Pak Rohmanto. Pak Rohmanto. Monggo Pak Rohmanto dari Bina Siwik ya. Monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak waktu yang telah diberikan kepada saya. Saya mau tanya, misalnya ya dalam suatu sekolahan yang komunitasnya mungkin lebih dari 20 orang atau 30 orang gitu ya. Kadang-kadang di situ itu terbentuk skala alamiah ya Pak, yaitu adanya kelompok-kelompok atau bisa disebut gap-gapan gitu loh Pak. Ada yang bisa 2 gap, 3 gap, bahkan lebih. Itu terbentuk secara alami, mungkin dari umurnya, mungkin dari segala pola pikirnya, mungkin dari segi ekonominya, struktur ekonominya gitu Pak. Itu terbentuk secara alami, itu di situ itu membuat kita nggak nyaman, gitu salah satunya. Biar ini di siswa atau di teman-teman sejawat? Ini teman sejawat Pak, cuman sebagai contoh saja Pak. Saya tidak menunjuk di sekolah mana-mana, cuman saya pernah melihat seperti itu, gitu Pak. Itu tipnya gimana untuk membentuk supaya itu kita itu tidak ada gap, pokoknya kita itu ya satu sekolah itu ya satu, jadi kita nyaman. Ya salah satu sedikit ada perbedaan pendapat itu biasa Pak, tapi kadang-kadang di situ itu sangat dalam sekali ya, ada yang membuatkan pemisahan itu Pak. Jadi suasana di sekolah itu kurang sehat. Nah itu tipnya gimana Pak untuk memberikan supaya kita dalam satu sekolah itu bisa satu misi, satu visi, sehingga suasana kerja kita menjadi nyaman. Terima kasih Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin ada yang bertanya lagi sebelum dijawab oleh Pak Kiki. Mbak Lisa. Iya, Pak Yanto, monggo.
Hormat dan Pak Sigi, mohon maaf. Ya, Mas. Oke, sering saya ketika berada di organisasi, entah di rumah, mungkin juga di sekolah, begitu. Apalagi ketika memimpin, itu karena namanya juga manusia banyak ya. Banyak yang sudah diberikan penjelasan, gitu ya. Dan yang bersangkutan itu mendengar, hadir, begitu ya. Tapi di lain hari gitu ya, itu terkadang satu pendapatnya itu berbeda, bertolak belakang dari kesepakatan yang ada satu. Kemudian yang kedua, juga cenderung seolah-olah itu kayak orang yang tidak hadir di pertemuan, kayak orang yang nggak ngerti begitu ya. Padahal di pertemuan itu hadir, dan kalau ada yang kurang pas atau apa silahkan tanya di forum itu. Tapi juga nggak nanya, logika berpikirnya berarti kan wis paham, wis mudeng nih. Ning di luar dia itu keluar-keluar gitu, cuap-cuap gitu, atau seolah-olah emang mungkin bahasanya godean itu yang gembosi kayak gitu. Sehingga kita selaku yang mimpin begitu atau yang diminta menjadi sesepuh di organisasi itu akhirnya menjadi, ya namanya juga manusia ya, jadi panas rasanya, dan sakitnya ternyata di dada nggak di batuk itu Mas Iki. Nah, bagaimana antisipasi yang semacam itu untuk orang-orang yang piye arep ngedongge, mungkin seperti itulah bahasanya, agar tidak terjadi hal yang demikian. Kemudian yang kedua, Mas, kalau kita sering ya mendengar para ustadz atau dai gitu ya, al-imanu wa yazid wa yanqus begitu mengatakannya. Nah, ternyata ini juga berlaku di kita ketika kita berada di lembaga, entah sekolah atau apa. Tadi disampaikan juga oleh Pak Rahmanto ya, terkait ada gap dan seterusnya itu. Maksud saya adalah sering kita temui pada lembaga instansi di mana kita berada, gitu ya. Kesepakatan yang sudah dimunculkan itu yang menjadi hal kemudian kita menjadi rasanya nggak enak dan seterusnya itu, kenapa kok nggak mau diungkapkan ketika waktunya pembahasan gitu. Jadi ternyata di luar itu ya hampir sama dengan tadi yang terjadi di ketidaksetujuan itu nggak diungkapkan pada hari di hari kemudian, sehingga ini cenderung kalau orangnya itu dalam tanda kutip ya punya gigi, itu akan mempengaruhi beberapa orang sehingga timbullah tadi yang disampaikan Pak Rahmanto, ada gap dan seterusnya tadi. Nah, bagaimana antisipasi semacam itu untuk mengikat hati kita, jadi mungkin bahasa lainnya taklimul qulub itu ya, mengambil istilah dari Muslim. Nah, hal semacam itu kan akhirnya menjadi tidak nyaman, ya, tidak nyaman, dan yang menjadi pimpinan, leader, entah itu kepala sekolah, entah itu koordinator, entah itu ketua panitia, apapun namanya di sekolah itu kan sudah berupaya mati-matian, kepala nggak kaki nggak kepala, pundak lutut kaki, gitu ya. Tapi yang terjadi seperti itu, akhirnya kan kadang sabarnya itu jadi hilang gitu ya, sehingga timbul perasaan yang nggak enak, perasaan yang manggel, kecampur, dongkol dan seterusnya. Monggo Mas Kiki mungkin ada pengalaman terkait dengan hal semacam itu untuk ngedongke lah. Ngoten nuwun. Ya, terima kasih Pak Yanto. Pak Kiki, ini ada 2 pertanyaan, ada 3 pertanyaan ya dari 2 Bapak Ibu, dari 2 Bapak Guru. Pertama dari Pak Rohmanto, ini dari SLB Bina Siwi, bagaimana cara mengatasi adanya gap-gap di lingkungan bekerja. Nah, itu mungkin karena faktor perbedaan tadi, ada ekonomi atau pola pikir atau usia seperti itu. Kemudian dari Pak Suyanto dari SLB Ketua KKG, itu bagaimana sikap seorang pemimpin ya jika ada satu pendapat yang berbeda, kemudian ini sebenarnya pertanyaan pertama kedua hampir sama nggih Pak Yanto nggih. Itu dan seolah-olah malah tidak tahu, terus di luar itu malah berkata yang tidak-tidak dengan kawannya misalnya seperti itu, sehingga membuat perasaan pemimpin jadi kok seperti ini. Nah, itu bagaimana cara untuk mengatasi agar pemimpin itu tetap bijaksana atau bisa menerima dan bisa
istilahnya meyakinkan untuk kawan yang lain agar tidak mengikut terprovokasi. Nah, seperti itu. Begitu Pak Kiki, mohon untuk diberikan jawabannya. Ya, terima kasih Mas Yanto sama Pak Rohmanto ya. Jadi pertanyaannya bagus sekali dan ini pertanyaan berat-berat. Oke. Yang pertama, kalau kita bicara tentang gap atau pengelompokan atau kita sebut saja kelompok bahasa organisasinya itu adalah kelompok denominasi, Bapak Ibu sekalian. Itu sesuatu yang lumrah terjadi, ya. Lumrah terjadi. Kita itu kan cenderung akan mendekati orang yang memiliki kesamaan dengan kita. Betul nggak? Ya. Contoh misalnya kita akan lebih mudah berkomunikasi ketika kita sama-sama dari suku bangsa yang sama. Sama-sama orang Jawa, kita akan lebih mudah akrab dengan orang tersebut. Sama-sama guru, itu memungkinkan kita juga lebih mudah untuk nyambung dengan sesama guru. Ya. Banyak hal, bisa karena alasan geografis, alasan suku, alasan personality, dan sebagainya. Itu bisa membuat kita itu bisa jadi cenderung memiliki kecenderungan untuk dekat pada seseorang dibandingkan dengan yang lain. Maka Bapak Ibu, kalau kita lihat dalam pergaulan sehari-hari saja, kalau kita belajar sedikit tentang komunikasi, tentang intensitas relationship itu kan kita bisa lihat itu menunjukkan level yang berbeda-beda. Ya, ada yang pertama Bapak Ibu disebut sebagai kenalan, Pak Rohmanto ya, kenalan. Kenalan itu siapa? Kenalan itu orang yang baru kita berjumpa dengan kita, bersua dengan kita, berinteraksi dengan kita. Saya dengan Bu Nurlita itu konteksnya kenalan, ya, saya kenalan. Nah, biasanya kalau saya ketemu Bu Nurlita, apa yang terjadi? Pasti saya akan banyak basa-basi. Betul nggak, Bu? Ya, Bu Nurlita pun akan begitu, akan berbasa-basi dengan saya. Ya, nah itu yang terjadi ketika hubungan itu dalam situasi yang masih renggang, yang tidak dekat. Ya, nah tapi begitu sering waktu ketika saya makin akrab dengan Bu Nurlita, misalnya contoh begitu, maka saya akan naik ke level kedua, Pak Rohmanto. Ini disebut sebagai teman, ya, teman. Nah, teman ini biasanya Bapak Ibu lain lagi pembicaraannya, bukan lagi seputar basa-basi, tetapi kita biasanya sudah berbicara tentang peristiwa, tentang kejadian, sudah ada proses bertukar pikiran di situ. Nah, itu disebut sebagai teman. Tingkat kedalaman hubungannya beda dengan yang pertama kenalan tadi. Lalu yang paling tinggi yang mana? Yang paling intensif yang disebut sebagai sahabat atau bahasa anak muda sekarang sohib, ya, sohib kita itu akan berbeda sekali. Kita kepada istri kita, kepada suami kita, rasanya tidak akan bisa menyembunyikan sisi keaslian kita, Bapak Ibu sekalian. Tidak bisa kita tutupi. Kenapa? Karena dalam keluarga itu sebuah etalase yang sangat terbuka. Siapa kita itu dengan jelas terlihat. Ya. Nah, di situ kemudian intensitas kita tidak hanya bicara tentang persoalan peristiwa, tapi kita sudah bicara tentang hati, tentang perasaan. Nah, situasi yang begini ini Bapak Ibu yang berbahagia menciptakan situasi gap, ya, situasi bukan gap bagi saya, tapi pengelompokan, si A dekat sama si B, kemudian si C dekat sama si D dan seterusnya, ya. Nah, ini yang terjadi di dalam sebuah komunitas manapun, tidak bisa kita pungkiri, karena orang tidak bisa kita paksakan untuk nyaman dengan siapa dan kepada siapa, gitu. Nah, cuman memang Pak Rohmanto, kita memang perlu mengeliminir agar ini tidak kemudian menciptakan satu bentuk faksi-faksi yang negatif, ya, di mana ketika tidak didukung oleh orang yang menjadi kelompok dia, maka yang lain pun tidak mendukungnya. Itu tidak boleh terjadi. Makanya kembali kepada pertanyaan Mas Yanto tadi, leadership itu atau seorang leader itu harus membuat sebuah tim itu bisa kohesif, ya, bisa kohesif sedemikian rupa. Ada tokoh namanya Bapak Ibu sekalian, namanya itu Michael West, ya. Jadi dia mengatakan sebenarnya ukuran sebuah tim itu, ini termasuk Bapak Ibu silakan bercermin di sekolah Bapak Ibu masing-masing. Ukurnya dua sebenarnya. Satu pencapaian tujuan, ya. Yang kedua itu iklim suasana yang terbangun di dalam tempat kerja itu atau lingkungan sosial tim itu. Ya. Ada tim yang jelek dua-duanya. Tujuannya nggak kecapai, gitu ya. Kemudian suasananya juga jelek, ya. Banyak konflik, banyak gap, banyak kisruhnya. Pokoknya di situ nggak sehat deh, pokoknya begitu. Nah, ini yang disebut oleh West itu sebagai tim yang disfungsi, ya, yang mengalami disfungsional, gitu loh, ya.
Tapi ada juga tim Bapak Ibu yang sangat mengutamakan sisi iklimnya. Yang penting kumpul bareng, makan bareng gitu ya. Bisa arisan, bisa kongko-kongko, bisa jalan-jalan ke pantai ini, pantai itu, gunung ini, gunung itu. Nah, ini disebut sebagai tim yang menyenangkan, kata Michael West. Tapi ada pula Bapak Ibu yang disebut sebagai tim yang kaku. Tim yang kaku, kata beliau. Yaitu tim hanya berkutat pada tugas-tugas melulu. Ya, job melulu, tetapi tidak memperhatikan kebutuhan emosional anggotanya. Maka sedikit-sedikit sepanjang perjalanannya itu satu demi satu itu lepas, 2 lepas, 3 lepas ya. Akhirnya di ujung kepengurusan tersisa hanya ketua, bendahara sama sekretaris saja. Ya kan? Ada itu. Nah, ini disebut sebagai tim yang kaku. Yang bagus yang mana? Yang bagus itu adalah tim yang efektif atau tim yang kohesif. Nah, kata Michael West, kuncinya adalah kemampuan si pemimpin itu memadukan antara sisi tugas, sisi purpose itu ya, dengan sisi yang suasana yang dibentuk di dalam lingkungan kerja. Nah, kalau ini terjadi Bapak Ibu yang berbahagia, maka disitulah kita bisa menciptakan tim yang baik tadi. Cuma untuk sampai ke sana itu Bapak Ibu memang tidak mudah. Tahapnya itu cukup lama ya. Kalau Bapak Ibu sedikit belajar tentang psikologi tim itu, ya. Tahap yang pertama itu namanya tahap disebut sebagai tahap forming. Tahap pembentukan. Ya. Contoh nih Bapak Ibu dulu bergabung pertama kali di sekolah EDSLB manapun, pasti kan pertama awalnya itu wait and see dulu kan, kenalan dulu sama Bapak ini, kenalan sama Bapak Ibu itu ya, ditempatkan di sini ruang yang sama ya, karena ada aturan medis itu Bapak Ibu mau nggak mau berinteraksi satu sama lain. Itu namanya tahap forming. Clear ya Bapak Ibu ya? Oke. Nah, setelah forming Bapak Ibu, ini tahap yang kedua nih, yang kritis ini, namanya tahap storming. Tahap badai. Nah, karena ada perbedaan-perbedaan, gap-gap yang kata Pak Rohmanto tadi terjadi, sehingga terjadi kemudian friksi-friksi. Jadi ciri tahap kedua ini biasanya adalah konflik. Konflik. Ya. Nah, konflik ini semakin parah ketika tadi Mas Yanto sampaikan, orang yang berada di situ itu tidak belajar untuk bersikap asertif, bahasanya Mas Yanto. Ya. Jadi asertif itu adalah titik tengah dari dua sisi pribadi kita ketika berhubungan dengan orang lain. Mohon maaf ya Pak Ibu ya, ada orang yang pasif, ya pasif itu di sebelah kiri, kira-kira ekstrim kiri, kira-kira begitu, diem, nggak ngomong, gitu ya, tapi di belakang grundel, ya. Mohon maaf ini mirip dengan filosofi Blangkon, ya, depannya lempeng, ya, belakangnya tebel, ya, enggak, tetapi di belakangnya buatan kepanggih, gitu ya. Nah ini orang yang kata Mas Yanto tadi merepotkan gitu loh, jadi rapat kayaknya setuju tapi di belakang grundel gitu loh ya. Nah ini pasif nih, ini pasif. Tapi di sisi yang berbeda ada namanya orang yang agresif. Jadi orang agresif itu lawannya. Jadi kalau yang pertama tadi nutup-nutupi, ini terbuka tapi cenderung kasar. Ya, cenderung kasar, ngomongnya sembarangan, kadang-kadang nggak ngenakin Mas Yanto ya. Nah, biasanya kalau tempat saya di budaya saya di Palembang, di Sumatera Selatan, wah ini banyak Bu yang gaya agresif ini Bapak Ibu sekalian. Maka apa jalan tengahnya? Jalan tengahnya adalah asertif. Nah, asertif ini, kalau saya bahasakan secara sederhana, itu artinya adalah tegas tapi santun. Tegas tapi santun. Itu yang diperlukan. Ya, tegas tapi santun. Kita ini perlu belajar tentang asertivitas. Ya, kita ini selama ini terbiasa dengan budaya tertutup tadi. Maka yang terjadi kemudian tahap storm ini menjadi sangat berat untuk dikendalikan oleh seorang leader. Maka Mas Yanto tadi wajar kalau beliau berkeluh kesah. Bapak Ibu lihat wajahnya kan nampak susah itu kan. Nampak wajah Mas Yanto itu ya. Nampak susah, nampak kerutannya semakin banyak itu Mas Yanto. Hati-hati loh Mas Yanto ya. Nanti rambutnya cepat memutih juga itu ya. Nah, kenapa? Barangkali karena selama mengelola KKG kelompok Bapak Ibu ini banyak orang kayak begitu gitu loh ya. Nah, tahap stormnya kelamaan gitu loh, Bapak Ibu sekalian, kelamaan. Ya. Nah, maka Bapak Ibu, bagaimana cara mengatasinya? Cara mengatasinya itu kita segera melompat ke tahap yang ketiga, namanya tahap norming. Pembentukan norma, pembentukan aturan main, pembentukan pola yang boleh jadi itu dinyatakan secara tegas tertulis, boleh jadi sifatnya menjadi kesepakatan bersama tanpa perlu dikatakan. Tapi saran saya, kalau Mas Yanto banyak menghadapi orang yang kayak tadi itu, memang aturan-aturan itu harus dituangkan secara tertulis, ya, agar tidak terjadi kemudian grundel di belakang Mas Yanto, gitu loh ya. Nah, kenapa?
Di satu sisi ini menyikapi personality yang tadi Mas Yanto ungkapkan, di sisi lain biar kita segera beranjak, tidak berada di titik itu terus gitu. Masa di storming melulu gitu loh ya. Kita harus naik ke tahap yang lebih tinggi, itu tahap norming. Nah, kalau ini sudah terjadi, baru Bapak Ibu puncaknya itu kita mencapai tahap yang tertinggi yang disebut sebagai tahap performing namanya. Jadi tim itu sudah melakukan hal-hal yang hebat, hal-hal yang luar biasa, ya, yang prestatif. Gitu. Kalau orang bicara bisnis, ya omsetnya naik, retensi customernya luar biasa, kepuasan pelanggannya wow dan seterusnya. Gitu, ya. Nah itu yang harus dilakukan ketika kita sebagai seorang leader itu bagaimana membuat sebuah lompatan karena tim kita tidak berkutat di tahap storming saja, tapi segera naik ke level norming bahkan ke level performing. Ya. Nah khusus untuk Pak Rahmanto tadi, saya tambahkan juga bahwa yang terpenting sebenarnya Pak Rahmanto adalah kita itu perlu belajar untuk menjadi pengikut sebenarnya. Mohon maaf, kita selama ini diajarkan tentang leadership, Bapak Ibu sekalian, ya, bagaimana jadi pemimpin. Tapi kita lupa belajar untuk menjadi seorang follower, ya kan? Kita lupa belajar menjadi seorang follower. Kita tidak siap ketika misalnya teman sejawat kita jadi pimpinan kita. Nah, padahal ketika dia sebagai pimpinan itu dia atasan kita. Maka ketika kita berada pada posisi seperti itu, kita belajar menempatkan diri sebagai seorang bawahan. Tidak menempatkan diri sebagai seorang atasan melulu gitu ya. Walaupun nih ya, walaupun kita sebagai atasan karena kita tahu yang kita pimpin adalah orang yang sederajat atau nyaris setara dengan kita, memang pendekatannya tidak boleh dong pendekatan menang kalah ya. Pendekatannya harus adalah pendekatan yang sifatnya dalam bahasanya Thomas Gordon itu disebut sebagai pendekatan anti kalah, artinya sama-sama menang ya. Sifatnya partisipatif, sifatnya merangkul, mengajak diskusi, mengajak berbicara dan seterusnya. Nah, itu jawaban saya ya, saya sekaligus menjawab antara pertanyaan Pak Rahmanto dan Mas Yanto. Ini agaknya satu nafas ya. Jadi memang sekali saya sampaikan, leader itu adalah sosok yang paling menentukan dalam sebuah tim. Ya, agar tidak terjadi gap-gap yang tadi Bapak Ibu ungkapkan. Ingin saya sampaikan bahwa Bapak Ibu, ketika kita bicara tentang work engagement atau happiness dalam bekerja, itu tidak pernah berdiri sendiri. Ya, pasti berhubungan dengan atasan, berhubungan dengan rekan kerja, dan satu lagi nih Pak, pasti berhubungan dengan penghasilan. Ya kan? Iya dong ya, kita nggak usah munafik lah bahwa kalau orang itu penghasilannya nggak cukup ya susah juga dia gitu ya untuk bekerja dengan baik. Jadi tidak bisa kita menyebutkan bahwa happiness itu berdiri sendiri tanpa dipengaruhi oleh faktor-faktor yang lain. Jadi naif lah kalau kita kemudian hanya bicara tentang satu sisi tetapi melupakan dimensi-dimensi yang lain. Begitu jawaban saya terhadap pertanyaan Mas Yanto ataupun Pak Rahmanto tadi. Moga Bu Nurul. Terima kasih, Pak. Itu Pak Rahmanto dan Pak Yanto sudah terjawab ya. Mungkin dari Bapak Ibu peserta lainnya ada yang mau bertanya kembali atau sharing, monggo. 2 orang lagi. Oke, coba saya Bu. Oh, okay. Pak Tarmin dari SLB Negeri 1 Bantul, monggo Pak. Ya, baik. Agak dikerasin Pak suaranya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya pertanyaan ini masih terkait dengan pertanyaan Pak Rahmanto dan juga Pak Yanto, Bu. Ya, terkait dengan tadi di dalam kita sebagai mungkin pemimpin ataupun apa saja, setiap kali pertemuan itu kadangkala kan ya menentukan suatu pendapat begitu. Nah, di situ kadangkala pendapat itu terus banyak sekali yang menyampaikan. Di situ ada yang namanya ya peserta rapat itu ada yang senior ataupun ya katakanlah yang junior begitu. Senior itu dikatakan yang sudah sepuh-sepuh atau gimana. Kadangkala di dalam menentukan sesuatu itu kalau yang mengusulkan itu yang namanya senior begitu, itu langsung ya forum itu menerima meskipun kadangkala di hatinya itu tidak setuju begitu. Karena apa? Karena hanya tidak berani untuk katakanlah ya mengomentari ataupun apa saja. Sedangkan kalau yang di situ itu usulan itu dari katakanlah ya cuma sepeda begitu ya, junior begitu yang belum punya kewibawaan, itu sebetulnya usulannya itu bagus, namun kadangkala itu disepelekan. Nah, untuk mengatasi hal itu bagaimana kira-kira Bu? Terima kasih. Oke. Matur nuwun Pak Tarmin dari SLB Negeri 1 Bantul. Ini Pak Kiki ada pertanyaan lagi. Nah, ini sepertinya berkaitan dengan senioritas ya. Itu.
Jadi gimana caranya biar istilahnya yang junior itu kalau punya pendapat ya dipakai, nggak cuma yang senior saja seperti itu. Oke, Pak. Hati-hati Pak Tarmin, Bapak Ibu semuanya ya. Ini yang disebut sebagai grouping. Grouping ya. Jadi kecenderungan kelompok untuk meyakini satu keputusan tanpa matang memikirkan dampak akibatnya, resikonya ya. Nah, salah satu alasan bisa karena alasan senioritas tadi Pak Tarmin ya. Nah, makanya ketika kita melakukan apapun, sebenarnya saya itu selalu berpikir moderat, gitu, ya. Jadi berkeluarga yo moderat, ya beragama yo moderat, ya, gitu ya. Jangan kita ambil tengah-tengah saja, gitu loh ya. Termasuk ketika kita bersosialisasi, berorganisasi pun ambillah sikap moderat. Ya kita bisa menghormati atasan kita, tapi bukan berarti karena dia senior, dia atasan, dia kemudian pasti benar, tidak benar juga itu Pak. Itu bisa menjebak kita dalam grouping tadi, ya. Nah, karena itu Bapak Ibu yang berbahagia, mohon maaf ini sudah azan zuhur di handphone saya. Nah, jadi untuk menghadapi fenomena grouping ini, maka kita itu tetap bisa mengajukan pendapat yang berbeda tanpa menghilangi rasa hormat kita kepada beliau itu. Makanya Bapak Ibu, kenapa kita kalau dalam komunikasi itu kan pernah pasti Bapak Ibu tahu lah. Kita diajari dengan 3 kata ajaib, ya kan? Tolong, maaf, terima kasih. Mohon maaf Pak Tarmin, pendapat Bapak demikian bagus. Kami sangat menghargai pendapat Bapak. Tapi kalau boleh izinkan saya untuk menyampaikan perspektif yang berbeda barangkali. Nah, coba. Kalau saya ngomong kayak begitu sama Pak Tarmin, kan Pak Tarmin bisa menerima itu dengan cara yang baik. Kita kadang-kadang yang kita lupakan itu adalah bagaimana cara menyampaikannya, gitu ya. Nah, jadi kita itu bisa diterima dengan kecanduan gadget, kita bisa lepas dari positif. HP. Itu Pak. Dalam tema ABK kali ini yang saya bahas adalah hubungan emosi sosial. Pak Ma'ruf. Oke. Monggo Pak. Mohon maaf tadi ada sedikit. Jadi pun lanjut aku. Breaking Bu ya. Oke. Oke, itu jawaban saya Pak Tarmin ya. Dan saya pikir ini barangkali sesi terakhir ya, karena saya tidak mungkin memperpanjang lagi karena sudah zuhur. Bapak Ibu, saya senang sekali bisa ketemu dengan Bapak Ibu hari ini dari berbagai sekolah. Senang sekali, mudah-mudahan suatu saat kita bisa ketemu tidak hanya secara online tetapi juga offline. Pasti beda rasanya ya. Jadi kalau online saja sudah memukau Bapak Ibu, insya Allah kalau offline lebih memukau lagi ya. Nah, saran saya teruslah berkarya, lihat pekerjaan Bapak Ibu sebagai sebuah manifestasi dari pengkhidmatan kita kepada sesama manusia. Dan saya undang Bapak Ibu silakan bergabung di Instagram saya, silakan lihat video-video inspiratif di channel YouTube saya, Kiki F. Wijaya. Jangan lupa subscribe ya. Oke. Nah, terakhir Bapak Ibu saya ingin ditutup dengan sebuah cerita agar menjadi penyemangat Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu, suatu ketika Baginda Rasulullah berjumpa dengan seorang sahabat yang bernama Sa'ad bin Mu'az al-Ansari. Ya. Beliau ini bertemu dengan Baginda Rasulullah. Ketika bertemu, Nabi terkesiap. Karena tangan Sa'ad ini kasar, kapalan, hitam. Ya. Lalu Nabi bertanya kepada Sa'ad, ya Sa'ad, kenapa tanganmu seperti ini? Kemudian Sa'ad mengatakan, ya Rasul, setiap hari naik ke atas bukit tinggi di sana, saya hancurkan, pecahkan batu cadas keras yang ada di sana, saya masukkan ke dalam karung, lalu saya bawa ke pasar, dan saya jual pada orang yang membutuhkannya. Hasil penjualannya Rasulullah lalu saya berikan kepada keluarga saya yang ada di rumah. Bapak Ibu mendengar cerita jawaban dari Sa'ad ini. Nabi mengambil tangan Sa'ad, lalu beliau mencium tangan Sa'ad sembari mengatakan, ya Sa'ad, tangan inilah yang akan mengantarkanmu ke pintu surga. Jadi bayangkan Bapak Ibu, insya Allah tangan-tangan Bapak Ibu, itulah tangan-tangan yang dicium oleh Baginda Rasulullah. Itulah tangan-tangan yang mengantarkan Bapak Ibu ke pintu surga. Tentu kita bisa sikapi dengan cara apa? Kita lihat bekerja itu tidak semata-mata sebuah tugas, tapi proses belajar, bahkan proses berkhidmat kita kepada sesama manusia yang kita dedikasikan untuk Tuhan, untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas atensinya. Mudah-mudahan Allah izinkan kita bertemu lagi di kesempatan yang berbeda. Saya kembali pada Bu Nurita. Saya minta maaf sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Mohon
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kiki yang sudah memberikan motivasi dan juga semangat kita untuk lebih bergairah lagi dalam bekerja, tidak hanya sekedar menyelesaikan tugas saja, tetapi memang sudah mendarah daging dalam diri kita sehingga nanti ke depannya bisa membawa anak didik kita menjadi generasi yang baik untuk bangsa ini. Terima kasih dan tadi sudah memberikan closing statement ya Pak. Terima kasih sekali. Atau mungkin ada closing statement lain yang mau disampaikan Pak Kiki? Cukup, Bu. Oh iya. Terima kasih sekali Pak Kiki atas waktunya. Banyak sekali pengalaman-pengalaman ataupun materi-materi yang tentunya menambah wawasan kami dalam bekerja, dalam lingkungan bekerja, sehingga kita semua bisa menciptakan lingkungan bekerja yang lebih menyenangkan lagi, sehingga ada muncul ide-ide kreatif maupun inovatif untuk melayani anak-anak berkebutuhan khususnya bagi kami guru-guru SLB di KKG Gugus Barat maupun secara umum di Bantul, seperti itu. Sekali lagi terima kasih Pak Kiki. Sama-sama, Bu. Ya. Begitu Bapak Ibu peserta webinar pada kali ini. Jadi inti dari kegiatan dari webinar motivasi ini adalah bagaimana kita menciptakan lingkungan kerja itu tentunya tidak cukup dari diri kita saja, tapi kita bekerja itu saling berinteraksi dengan teman-teman kita maupun dengan pemimpin maupun bagi pemimpin ya dengan bawahannya seperti itu. Nah, tentunya itu perlu suatu kolaborasi yang baik. Perlu adanya tujuan dan juga saling membentuk suasana bekerja yang menyenangkan sehingga jadilah happiness at work. Jadi jadilah lingkungan bekerja yang menyenangkan sehingga kita bisa lebih produktif lagi. Seperti itu Bapak Ibu, mungkin dari saya selaku moderator apabila dalam menjalankan kegiatan ini banyak sekali kesalahan, banyak sekali kekurangan dalam saya berkata. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya kembalikan lagi kepada MC. Saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Mbak Erli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Bapak Kiki Fardiansyah Wijaya SPD FPSI yang telah memberikan materi yang luar biasa. Mudah-mudahan setelah kita mengikuti webinar pada kesempatan kali ini, kita dapat lebih termotivasi untuk mengembangkan potensi kita sebagai guru, terutama ya. Tadi ada satu lagi yang saya garis bawahi, jadi kita dapat melihat dari sudut pandang yang berbeda agar dalam bekerja itu tidak membosankan dan ada tujuan yang lebih panjang, tidak hanya bekerja sebagai tugas dan semata-mata hanya mencari uang. Kemudian kita juga dapat mengambil sudut pandang bekerja itu sebagai ibadah dan memberikan manfaat untuk orang lain. Maka diharapkan dengan sudut pandang ini kita tidak akan bosan dan akan bekerja lebih semangat lagi. Demikian, saya ucapkan terima kasih juga kepada Ibu Nurlita Ayuni Lamsari SPD yang telah memandu jalannya diskusi dan Bapak Ibu yang telah berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan diskusi sehingga diskusi pada kesempatan kali ini dapat berjalan dengan lancar. Kami lanjutkan untuk acara yang terakhir yaitu acara penutup. Sebelum acara kami tutup, kami selaku panitia webinar mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang telah ikut serta dalam kegiatan webinar pada kesempatan kali ini. Dari kami panitia dan saya selaku pemandu acara, mohon maaf apabila masih banyak kesalahan dalam memandu acara pada kesempatan kali ini. Dan kami ingatkan sekali lagi ya Bapak Ibu yang belum mendaftarkan diri di link pendaftaran dan belum mengisi presensi. Presensi tadi sudah disampaikan oleh Bu Lita di chat ya Bapak Ibu. Demikian dari kami cukup sekian. Marilah kita tutup kegiatan webinar pada kesempatan kali ini dengan membaca tahmid bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Kiki, Mbak Dita, Terima Bapak kasih Ibu Pak semua. Kiki. Alhamdulillah. Yanto, Pak Untung. Terima kasih ya, Mas ya. Siap. Iya. Nanti tak japri nanti. Terima kasih Pak Yanto. Oke, sama-sama Sebelum semuanya ditutup, Pak Ibu. Pak Yanto, monggo. Ampun. Nyun pamit nggih. Salat dulu. Oke, nuwun Pak. Rom kami tutup, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, sukses untuk kita semua. Salam sehat.